Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bro Yogi. Ya, sebelum menonton video di konten selanjutnya ini ya, yang belum subscribe seperti biasa monggo di subscribe ya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, share videonya, komen-komen ya kalau ada masukan di video ini guys. Oke. Di video kali ini Bro Yogi akan membahas mengenai salah satu part yang ada di motor ya. Part ini di tahun-tahun 2020-an ya, 2020-an ini sudah banyak yang dipakai di beberapa motor ya, seperti motor Honda Vario juga ada ya. Vario ada nggak ya? Nggak ada ya Vario. VCX ada ya. Nah, VCX apa itu partnya ya? Nah, yang saya bahas sekarang ini adalah part yang menjadi bagian dari lampu motor ya. Apakah itu? Ya. Nah, yang saya bahas sekarang adalah lampu hazard ya. Baru-baru ini lampu hazard banyak dipakai di semua motor ya. Motor yang baru-baru sudah pakai tombol hazard ya. Cuman untuk penggunaannya masih banyak yang belum paham ya, belum paham situasinya ya guys ya. Jadi Bro Yogi sering mendapati sepeda motor yang menggunakan atau menyalakan lampu hazard tidak pada waktu semestinya ya guys ya. Karena lampu hazard itu bukan untuk dipakai berjalan normal seperti biasanya ya. Karena lampu hazard itu sangat sangat ini ya, riskan ya kalau dipakai tidak sesuai dengan kaedahnya. Karena kasihan untuk pengendara yang lain kalau lampu hazardnya dihidupin ya. Ya guys, ini masih macet guys. Dilanjutin nanti dulu ya. Oke, di skip. Nah, seperti ini guys fungsinya hazard kalau di mobil ya. Seperti itu fungsinya. Oke, dilanjut ya. Tadi pembahasan mengenai lampu hazard yang baru-baru ini sudah dipakai di beberapa motor ya, motor matic maupun motor sport, motor laki ya. Jadi yang saya bahas ini di motor atau keseluruhannya deh secara umumnya. Karena lampu hazard itu paling banyak kan digunakan di mobil ya. Sekarang sudah sebagian sepeda motor sudah dilengkapi dengan mode lampu hazard ya. Di dashboardnya sudah ada tombol lampu hazard. Dan yang paling penting untuk penggunaannya ya guys ya, untuk penggunaan lampu hazard di sepeda motor ya, itu harus sesuai dengan waktu ya, waktu penggunaannya. Apakah itu? Ya. Jadi lampu hazard itu digunakan, yang salah satunya yang pertama itu digunakan pada saat kondisi darurat guys ya. Kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu pada saat apa? Pada saat ketika sepeda itu tiba-tiba mesinnya mogok, bukan kelistrikannya ya, mesinnya mogok. Kalau kelistrikannya mati ya lampu hazard tidak nyala guys ya. Jadi ketika mogok itu ketika di tengah jalan atau pinggir jalan ya, pinggir jalan itu dinyalakan lampu hazard guys ya. Terus yang kedua itu ketika ada keadaan darurat di depannya atau di sampingnya guys, ada kecelakaan, itu ada sesuatu yang membahayakan
pengendara di belakang kita gitu ya, pengendara di belakang kita. Jadi yang sepedanya sudah dilengkapi dengan lampu hazard atau belum ya, mungkin nanti dikasih aksesoris lampu hazard, monggo silakan ya, dan sesuaikan dengan penggunaannya guys. Jadi lampu hazard itu tidak diperkenankan untuk dipakai dengan kondisi jalan yang normal seperti di depan, seperti jalan saya ini ya, nggak boleh ya guys ya, karena fungsinya tidak diperuntukkan untuk kondisi jalan yang normal atau tidak ada hambatan apapun ya di perjalanan. Dan juga yang sering dilakukan oleh orang-orang itu ya, itu pas kondisi hujan ya, sering saya dapati, entah itu motor atau mobil itu menghidupkan lampu hazard ya. Kalau untuk kondisi seperti ini sih pro kontra ya. Cuman kalau saya pribadi sih untuk menggunakan lampu hazard ketika hujan turun, hujan lebat, atau pandangan tidak terlihat di depannya, itu cukup nyalakan lampu utama saja atau lampu fog ya, untuk mengirim sinyal bahwa kita berada di depan maupun di belakang guys ya. Gitu aja ya, hanya salah kaprah ya. Terus yang ini ya, yang biasanya saya dapati itu ketika saya mohon maaf sebelumnya ya, ini untuk beberapa teman-teman yang ikut komunitas atau organisasi atau klub-klub motor ya, itu paling banyak kalau iring-iringan, kalau konvoy, kalau touring itu pasti pakai lampu hazard ya. Untuk kondisi seperti ini sih menurut Bro Yogi sih itu tidak perlu guys ya, tidak perlu, dan cukup teman-teman komunitas atau klub ya bisa menyesuaikan dengan jarak ya, jarak ketika konvoy ya, nggak usah dihidupin itu lampu hazardnya. Terus jangan sampai kebut-kebutan di jalan guys ya, jadi sangat membahayakan pengendara lain di jalan ya. Lampu hazard sendiri itu aslinya sangat banyak manfaatnya guys ya, untuk kondisi kita di perjalanan guys. Kalau misalkan ada orang nyebrang ya, nah seperti ini kalau ada lampu hazardnya kita nyalakan guys ya, karena ada hambatan di depan, mobil mau belok ke kiri ataupun ke kanan, ataupun ada orang menyeberang guys ya, itu sangat penting guys, karena untuk mengirim sinyal di di belakang ya, menginformasikan bahwa di depan itu ada hambatan guys ya, gitulah. Itu ya fungsinya lampu hazard itu. Jadi nggak boleh sembarangan dipakai, meskipun pakai pakai lampu hazard yang mahal sekali ya, kalau tidak mengerti kegunaannya dan posisinya digunakan pada saat apa gitu, sia-sia guys ya. Dan ini cuman sharing aja ya, karena sebagian besar teman-teman atau pengguna jalan itu tidak mengetahui kegunaan lampu hazard itu seperti apa. Nah, kalau jalan begini sih nggak boleh ya pakai lampu hazard, karena bisa bikin bingung ya yang di belakang, bisa bikin bingung yang di belakang maunya itu orang depan itu mau kemana, mau ke kanan atau ke kiri gitu loh ya. Jadi harus dipahami guys ya, harus dipahami posisi penggunaan lampu hazard ya. Kalau misalkan mau belok kanan ya diganti dengan lampu sen aja ya, jangan dihidupin untuk lampu hazardnya. Oke ya, bisa disimpulkan bahwa lampu hazard itu boleh digunakan asalkan tahu situasi dan kondisinya guys ya di jalan. Yang pertama itu ketika kendaraan kita mogok, terkecuali cuman
mesin aja ya. Kalau kelistrikannya itu jangan sampai mati ya, karena kalau kelistrikan mati ya lampu hazardnya ikut mati guys ya. Kemudian kalau ada kecelakaan atau hambatan di depan, orang nyebrang atau gimana, itu boleh lampu hazardnya dihidupin ya, seperti di depan itu macet-macet, jangan mati-mati, jangan menghidupin lampu hazard ya, nanti orang yang di belakang itu kebingungan guys ya. Kemudian yang diperbolehkan itu guys, yang tidak diperbolehkan sudah dijelaskan tadi ya. Yang poin penting itu adalah jangan sampai memakai lampu hazard itu di kondisi jalanan normal ya, seperti sendirian atau posisi tidak urgent banget ya, itu menghidupin lampu hazard. Jangan sampai ya guys ya, lampu hazardnya mahal terus tidak mengerti kegunaannya itu pada saat apa gitu ya. Memang kasihan yang pengendara lain guys, bingung nanti. Kemudian kalau ikut touring gitu jangan sampai dipakai ya, kalau situasinya tidak mendesak atau darurat ya. Dan kemudian ada satu lagi guys yang saya saya baca di media, di sumber-sumber yang sudah saya baca itu, lampu hazard itu jangan dipakai ketika lewat terowongan. Itu saya kurang paham guys ya, kenapa kok lampu hazard dipakai di terowongan ya? Mungkin menandakan kita lewat terowongan gitu paling ya. Oke, segitu aja penjelasan mengenai penggunaan lampu hazard itu seperti apa guys ya, karena sebagian besar pengendara tidak mengerti, tidak tahu penggunaannya ketika apa, dalam situasi apa gitu ya. Hanya dipasang terus dihidupin terus menerus di jalan, itu nggak boleh guys ya. Atau dipakai untuk aksesoris ya, itu dilarang guys ya, aksesoris ya. Oke, kalau ada tambahan fungsi lampu hazard yang teman-teman tahu ya, bisa ditambahkan di kolom komentar atau kirim masukan-masukan mengenai video ini, atau juga ide-ide konten berikutnya guys ya, yang perlu saya kulik mengenai sepeda motor ya, khususnya Honda Vario ini ya, yang saya pakai ini Honda Vario New Advance Matte Blue ya, yang 125 cc. Oke, segitu aja guys penjelasan mengenai konten ini ya. Semoga informasinya menarik dan informatif ya. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai habis, tidak men-skip apapun ya, tidak men-skip apapun. Informasinya semoga bermanfaat untuk kalian-kalian semua yang sudah menonton. Nantikan video selanjutnya di konten-konten yang lebih menarik di channel Bro Yogi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.